sebagai penutup biasa saya akan bercerita tentang kisah-kisah yang inspiratif gitu, supaya saya sendiri ini mendapatkan nasihat untuk hidup saya ke depan menjadi lebih baik. Dan saya doakan mudah-mudahan hidup Anda juga ke depannya menjadi lebih baik dengan muhasabah-muhasabah yang telah jenengan lakukan dengan video-video yang saya buat. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah pohon kurma yang hidup pada zaman Rasulullah lah. Pohon kurma yang menangis karena cemburu pada Rasulullah gitu. Nah, cerita ini dimulai pada hari Jumat ya, ketika warga Madinah itu digemparkan dengan suara tangis yang amat pilu dan tak kunjung henti. Suara yang seperti rengean bayi itu berasal dari Masjid Nabawi. Para sahabat Nabi yang berada di masjid pun bingungan dan mempertanyakan ya, siapa sih yang menangis gitu. Nah, saat itu mereka tengah berkumpul untuk menjalankan sholat Jumat. Tangisan itu juga terdengar ketika Rasulullah memberikan khutbah. Mendengar tangisan itu, Rasulullah pun turun dari mimbar dan menunda khutbahnya. Saat Nabi kemudian mendekati pohon kurma, beliau mengelusnya kemudian memeluknya. Maka saat beliau ini memeluk pohon kurma itu langsung berhenti menangis. Karena sejak Masjid Nabawi ini berdiri, pohon kurma itu telah di sana. Pohon itu tidak hanya menjadi tonggak, pohon kurma itu juga menjadi sandaran Nabi ketika Nabi memberikan khutbahnya di masjid itu. Nah, si pohon ini selalu menanti hari Jumat karena pada hari itu ia akan mendampingi Nabi memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Sejak Jumat pertama masjid berdiri, ia selalu setia dan sangat bahagia ketika menemani Nabi Muhammad ketika memberikan khutbahnya gitu. Tapi pada hari Jumat ini pohon kurma ini menangis karena beberapa hari sebelum Jumat yang menyedihkan ini bagi si pohon, ada seorang wanita tua dari Ansor itu mendatangi Rasulullah. Ia memiliki putra seorang tukang kayu ya, dan menawarkan sebuah mimbar untuk Rasulullah. Wanita tua itu berkata, "Wahai Rasulullah, maukah kami buatkan mimbar untuk Anda?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Silahkan jika kalian ingin melakukannya." Maka pada Jumat keesokan hari, mimbar Rasulullah telah siap digunakan. Mimbar itu pun diletakkan di dalam masjid. Saat Rasulullah menaiki mimbar, menangislah si pohon karena ia tak lagi menjadi teman Rasul dan dalam khutbah Jumat seperti biasanya gitu. Nah, pohon ini menangis karena tak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya. Nah, tapi kan gini ceritanya ya. Jadi begitulah Rasulullah menjelaskan alasan kenapa pohon kurma itu menangis gitu. Nah, setelah dipeluk Nabi itu si pohon menjadi bahagia, pohon kurma bahagia. Ia tak lagi menangis dirundung kesedihan, meski tak lagi mendampingi Nabi, mendapatkan pelukan dari Nabi cukup mengobati rasa sedihnya. Rasulullah pun berkata pada para sahabat, "Kalau tidak aku peluk dia, sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat." Seperti itu kira-kira. Nah, kisah pohon kurma yang menangis ini sangat populer ya, sudah sangat populer sampai saya juga sedikit paham. Meskipun cara penyampaiannya saya sangat kacau gini, tapi cerita ini sudah sangat populer, banyak rawi yang meriwayatkan hadis tersebut sehingga tak perlu lagi dipertanyakan kesahihannya ya. Para sahabat juga banyak meriwayatkan, mungkin ada yang mendengar dari Ibnu Abbas atau dari Anas bin Malik atau Jabir, Ibnu Umar dan sahabat Nabi lainnya. Dan kisah ini itu menunjukkan bahwa kalau Nabi itu ya memang benar-benar menjadi Nabi yang dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Semuanya jadi itu sangat mencintai Allah.
Maka sangat heran ya kalau kita sebagai manusia yang diberikan kelengkapan-kelengkapan ini kok sampai kemudian tidak jatuh cinta kepada Nabi atau tidak berlatih untuk mencintai Nabi gitulah ya. Kira-kira seperti itu. Cukup ya, cukup sekian dari kisah Sudut Mata Channel. Bila banyak kesalahan dalam tutur kata saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.